Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya dapat kembali ya menyampaikan terkait dengan materi pembelajaran mata kuliah kalkulus multivariat atau kalkulus pengubah banyak, dan kita memasuki materi lanjutan dari minggu lalu. Setelah kita membahas teorema Green, kali ini kita akan membahas teorema divergensi Gauss. Oke, sebelumnya saya mempunyai sebuah gambar seperti apa yang terlihat di layar. Ya, kira-kira ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, ini merupakan salah satu gambar penampang ya. Di sini ada air di dalam suatu bejana ya di sini, dan di mana ada aliran di dalam pipa tersebut gitu ya. Nah, ini biasanya ada ilmu yang mempelajarinya ya, namanya mekanika fluida ya. Jadi ada aliran fluida di sini gitu ya. Nah, di dalam mekanika fluida ini ya ada persamaan ya, di mana nanti itu bisa melibatkan kecepatan dari fluida. Jadi nanti fluidanya itu kan bergerak ya. Nah, ini nanti ada kecepatan yang dialami oleh fluida tersebut. Nah, nanti ada persamaan yang dapat dirumuskan di mana melibatkan dari kecepatan fluida tadi gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada apa coba nih ya? Ini namanya flux magnetik ya. Jadi flux magnetik ini merupakan jumlah ya medan magnet atau arus ya, arus magnetnya di sini yang bergerak di suatu permukaan. Nah, untuk menghitung flux magnetik ini, kemudian untuk merumuskan persamaan fluida ya, nah itu nanti kita membutuhkan yang namanya integral permukaan ya. Nah, ini salah satunya ya teorema yang dapat digunakan dan berkaitan juga dengan integral permukaan, yaitu teorema divergensi Gauss ya. Jadi minggu lalu ya sudah dipelajari bersama tentang integral permukaan. Nah, selanjutnya di sini ada teorema, di mana teorema ini nanti berkaitan dengan integral permukaan, namanya divergensi Gauss ya. Seperti apa teorema tersebut dan apa kaitannya dengan integral permukaan? Lalu apa hubungannya dengan mekanika fluida dan flux magnetik tadi? Nanti kita simak bersama tentang teorema tersebut. Nah, sebelum lebih dalam kita membicarakan tentang teoremanya, di sini saya ajak kalian untuk mengenal lebih dekat terlebih dahulu tokoh yang mengemukakan teorema tersebut ya. Di sini ada Carl Friedrich Gauss ya. Beliau masa hidupnya dari tahun 1777 sampai 1855 ya. Jadi beliau ini lahir dari orang tua pekerja miskin ya. Nah, ini sebagai tukang batu yang mungkin penghasilannya bisa dianggap kurang saat itu ya. Jadi bisa disebut sebagai orang tua pekerja miskin. Kemudian ibunya buta huruf dan tidak pernah mencatat tanggal kelahirannya. Jadi Gauss ini tanggal kelahirannya tidak dicatat ya, karena saat itu ibunya buta huruf ya, tidak pernah mencatat tanggal kelahirannya. Tapi beliau tahu. Jadi ada suatu kejadian di mana setelah kejadian tersebut beliau lahir. Nah, jadi yang jadi patokan ibunya itu kejadian tersebut, kalau nggak salah itu kalau nggak salah itu suatu hari raya umat ya, hari raya umat kalau nggak salah tentang Paskah kalau nggak salah. Ini mohon maaf ya kalau misalkan informasinya kurang. Jadi ada suatu momen di mana momen tersebut sebagai patokan kapan Gauss itu lahir, seperti itu ya. Nah, nanti mungkin bisa kita cari tahu bersama ya setelah ini. Nah, selanjutnya
beliau merupakan anak yang ajaib, di mana usia 3 tahun beliau ini mengoreksi matematika yang dibuat ayahnya, dan ketika 7 tahun dapat menyelesaikan deret aritmatika tercepat di kelasnya. Ya, jadi saat beliau ini 3 tahun ya, masih 7 tahun, beliau dapat mengoreksi soal yang dibuat ayahnya dan juga bisa menyelesaikan deret aritmatik ya. Mungkin ketika teman-temannya diminta untuk menghitung 1 sampai 100 ya, dijumlahkan, Gauss ini merupakan orang tercepat yang dapat menyelesaikannya ya. Yang mungkin sekarang kita kenal persamaannya kalau deret aritmatika itu apa coba? Kalau sukunya kan berarti A plus N min 1 kali B ya, kalau nggak salah ya. Itu biasanya ada rumus cepatnya yang pernah diingat kayak gitu. Nah, ini kalau deret itu berarti SN ya, jumlahannya ya, sigma dari suku-suku barisannya gitu. Nah, pada usia 21 tahun ya, di sini Gauss menerbitkan karya ilmiah pertamanya, paper ya, judulnya Disquisitiones Arithmetica ya. Ini bahasa bukan bahasa Inggris ya sepertinya, yang membentuk bidang baru dalam matematika, yaitu teori bilangan ya. Jadi apa yang diterbitkan oleh Gauss ini jadi tonggak pertama munculnya bidang di matematika, yaitu tentang teori bilangan gitu. Nah, penemuan besar dalam matematika itu dicetuskan saat berkuliah dan beliau juga lulus S1-nya itu 2 kali ya. Jadi 3 tahun pertamanya beliau berkuliah di University of Brunswick dan Institute of Technology and the University of Göttingen ya. Jadi masing-masing ini dia berkuliah 3 tahun di 2 universitas tersebut dan lulus ya. Dan salah satunya beliau merumuskan teorema divergensi Gauss ya. Jadi sebenarnya selain teorema divergensi Gauss ini juga sebelumnya Gauss ini menemukan beberapa teori yang membantu dalam bidang matematika ya. Mungkin ada yang tahu, biasanya ada Gauss-Gaussnya ya di bidang fisika ya. Nama Gauss ini ya, ada yang namanya hukum Gauss ya. Nah, itu terus juga di bidang matematika aljabar juga ada ya. Ini jadi banyak sekali penemuan yang ditemukan oleh Gauss ini. Nah, ini karena ada saking banyaknya ya, maksudnya ada beberapa gitu. Jadi untuk yang teorema yang tentang integral permukaan ini ada yang namanya perjelas ya namanya, jadi divergensi Gauss. Jadi membedakan dengan penemuan yang lainnya seperti itu ya. Nah, sebenarnya untuk Gauss dan Green ini yang muncul terlebih dahulu itu Gauss ya, teoremanya. Tapi saya menjelaskannya itu yang teorema Green dulu. Kenapa coba? Ya, jadi bisa dilihat dari tingkat kerumitannya ya. Nanti karena kita sebelumnya belajar integral garis dulu, baru integral permukaan ya. Jadi kita belajar yang Green dulu, yang tentang integral garis. Kemudian saat ini saya akan menjelaskan tentang teorema divergensi Gauss yang berkaitan dengan integral permukaan ya. Oke, kita bisa lanjutkan. Oh ya, sebelumnya ada informasi ya tambahan di sini bahwa ketika beliau meninggal itu otaknya diawetkan ya dan diteliti gitu. Jadi orang-orang yang dulu banyak sekali kontribusinya dalam keilmuan di berbagai bidang itu biasanya otaknya diawetkan. Salah satunya itu Einstein ya dulu. Cuma kalau nggak salah info itu pernah dicuri oleh dokter yang membuka otaknya kayak gitu ya. Yang untuk diawetkan itu diambil atau dicuri oleh dokternya, yaitu itu untuk Einstein. Tapi kalau yang Gauss ini tuh disimpan dan diawetkan dan kemudian diteliti seperti itu ya. Nah, dari beberapa hal menarik yang tadi saya sampaikan terkait dengan tokoh Gauss ini ya, mungkin bisa jadi motivasi juga teman-teman setelah sebelumnya Green ya, kali ini Gauss. Jadi dengan latar belakang apapun orang tua atau keluarga kita, diharapkan tidak mengecilkan hati kalian dalam mencari ilmu ya. Jadi menimba ilmu bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan latar belakang keluarga apapun. Insya Allah
semuanya pasti ada jalannya. Jadi kalian jangan perlu khawatir, jangan berkecil hati, dan jangan menyerah dengan keadaan apapun, apalagi saat ini dengan adanya pandemi ya, mungkin banyak sekali bidang-bidang di kehidupan, di ekonomi ataupun yang lainnya yang terkena dampaknya, terutama salah satunya juga di pendidikan ya. Semoga kalian semuanya dengan mengenal Gauss dan Green yang sudah saya sampaikan bisa menjadi termotivasi bahwa latar belakang apapun ya itu dapat berpeluang yang sama untuk menghasilkan karya-karya yang besar dan juga bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya, gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke teorema divergensi Gauss itu sendiri ya. Teorema ini juga disebut sebagai teorema Ostrogradsky ya, dimana ini merupakan transformasi integral yang mengandung flux ke integral yang mengandung divergensi atau sebaliknya ya. Nah, tujuan dari transformasi tersebut yaitu hampir sama dengan teorema Green sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan bentuk integral yang penyelesaiannya lebih mudah atau memudahkan kita dalam mendapatkan bentuk integral tertentu ya. Apalagi nanti kalau kita tahu aplikasinya untuk mencari persamaan, apalagi tadi mekanika fluida, yaitu bisa mempermudah kita untuk menyusun rumus persamaannya ya. Nah, untuk seperti apa sih teorema divergensi Gauss dan hubungannya dengan integral permukaan itu apa ya? Nah, tapi sebelumnya kita harus ingat kembali tentang turunan parsial ya. Di sini ada grad ya di sini. Nah, di sini ya ini turunan berarah. Jadi do per do xi, ini arah i, arah j, arah k. Kemudian apabila didotkan dengan f, maka seperti ini ya. Jadi kalau menemukan simbol ini, menghitungnya ya dengan cara ini, menghitung integral parsialnya di arah i, j, dan k gitu ya. Nah, ini untuk divergensi Gauss-nya. Jadi misalkan kita punya f ya di sini, di mana f ini merupakan medan vektor dengan m, i, n, j, dan pk ini, dan m, n, n, p-nya sendiri merupakan mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu pada benda pejal S dengan perbatasan do S-nya itu ya. Jika n menyatakan normal suatu normal satuan ya sebelah luar terhadap do S, maka bisa dituliskan bahwa kalau kita punya integral lipat 3 seperti ini, itu bisa dihitung dengan ini ya. Nah, ini ataupun sebaliknya, kalau kita punya integral ini Fn ya, ini mungkin sebelumnya sudah muncul di integral permukaan ya, kalian bisa menghitungnya dengan menghitung sebagai integral lipat 3 dari grad dot f ini ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yang saya minta kalian ingat kembali bentuk grad f ini ya. Dengan kata lain, flux f yang melewati perbatasan suatu daerah tertutup di ruang 3 adalah integral lipat 3 ya. Jadi f ini tadi flux ya. Nah, secara fisis ya, teorema divergensi Gauss ini menghubungkan suatu sumber medan vektor menghasilkan vektor yang divergen menyebar ke segala arah dengan flux atau aliran medan vektor yang menembus suatu permukaan. Jadi misalkan di ruang, misalkan ya, di sini misalkan, nah di sini misalkan saya punya suatu benda yang sebagai ruang ya. Nah ini sebagai ruang misalkan. Nah di sini, nah ini ada medan vektor ya yang melewati suatu permukaan ini di sini. Jadi nanti ada medan vektor di sini. Nah, kita untuk integral permukaan ini kita menghitung si medan vektor tersebut dan jumlahannya semuanya di sepanjang permukaan ini yang dimaksud S tadi gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini diberikan medan vektor ini ya tadi F, kemudian menyeberangi permukaan persegi panjang padat S ya, seperti terlihat di gambar ini, sebagaimana gambar di samping ini ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung flux medan vektor tersebut dengan menggunakan teorema divergensi Gauss ya. Jadi kita diminta untuk menghitung ini ya. Nah, ini
batas-batas apa namanya do-s-nya berarti sesuai dengan gambar permukaan ini ya. Berarti di sini f dot n kali ini ds-nya. Nah, seperti ini ya. Kita diminta untuk menghitung itu. Nah, berdasarkan teorema divergensi Gauss ya, ini berarti kita bisa menghitung integral lipat 3 ya dari S. Kemudian persamaannya tadi berarti di sini grad dari F ya. Nah, seperti ini, dan di sini dV ya. Berarti nah, untuk grad dV-nya sendiri ya, berarti do F ini diturunkan terhadap X, berarti yang arah I-nya ya, berarti jadi 2XY, kemudian ditambah kalau yang J diturunan parsial terhadap Y, ini kan nggak ada Y-nya ya, berarti di sini 0, kemudian ditambah yang arah K-nya diintegralkan terhadap Z, jadi 3YZ kuadrat. Nah, ini batasnya ya. Kalau saya integralkan urutannya itu dz, dy, dx. Nah, ini urutannya bisa bervariasi ya. Silahkan memilih yang mana. Nah, ini kalau batasnya Z berarti ini ya, sumbu Z dari sini, dari 0 sampai berapa ini? 3 ya. 0 sampai 3, kemudian batas Y-nya ini sampai ke sini, berarti di sini berapa? 2 ya, dari 0 sampai 2, kemudian X-nya ke sini dari 0 sampai di sini 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti bisa kita hitung integralnya terhadap dz dulu ya. Ini 0,1 integral 0,2, ininya jadi 2xyz ditambah diintegralkan terhadap z jadi 3/3 kan 1 ya. Jadi di sini YZ pangkat 3, masukkan batasnya jadi 0 sampai 3. Kemudian di sini dy dx ya. Kita masukkan batasnya tadi, yang ini masih tetap tertuliskan ya. Berarti di sini disubstitusikan z-nya diganti 3 dan 0. Kalau diganti 3 berarti 6xy ya ditambah 27y. Kemudian kalau 0-nya disubstitusikan menggantikan z ke di sini kan jadi 0 ya. Ini berarti saya kurangi 0 kan tetap 0 ya. Saya langsung tuliskan seperti ini. Oke ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di slide berikutnya ya. Oke, terakhir tadi kan integralnya itu integral dari 0,1 dan 0,2 dari 6xy ditambah 27y dy dx ya. Berarti di sini diintegralkan terhadap y dulu. Berarti 6/2 jadi 3 xy kuadrat ditambah 27-nya per 2 dikali y kuadrat ini. Di ininya 0 sama 2 dx ya. Berarti di sini ini disubstitusikan 2 y-nya ya. Jadi y2 kuadrat 4 kali 3 12x. Ini 2 kuadrat 4 dibagi 2 kali 27 jadi 54 dx. Nah, ini berarti ini 0 ya. Nah, diintegral terhadap x 12, ini kan pangkat 1 tambah 1 2 jadi 12/2 ya. Di sini jadi 6x kuadrat ditambah 54x ya. Nah, di sini 0 sampai 1. Kemudian berarti di sini 6 ditambah 54 ya. Kemudian dikurangi 0 kan. Berarti hasilnya berapa di sini? 60. Ini merupakan flux yang diminta dihitung tadi, hasilnya 60 seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua di sini
kita diminta untuk menghitung itu ya, yang ini. Nah, ini A -nya. Kalau tadi F, sekarang A ya. Jadi hampir sama ya. Bukan hampir sama lagi, ini sama, hanya saja F-nya diganti sebagai A ya. Caranya pun sama ya. Kita bisa selesaikan di sini. Berarti kan tadi ini ANDS-nya akan sama dengan integral 3 dari S, berarti grad dari A ya, dV di sini. Nah, berarti tadi integral S AN ds akan sama dengan integral, nah gini, S, kita yang I-nya diturunkan terhadap X, jadi 2, mohon maaf ya, ini soalnya harusnya 2xz ya, 2xz, nah ini 2, kemudian yang y, arah j nya diturunkan parsial terhadap y, jadi x kuadrat, kemudian ini bener ya, min ya, sorry, masih, kemudian untuk yang arah k nya diturunkan parsial terhadap z, jadi min 2xz ya di sini. Nah, ini dv ya. Kemudian kita jabarkan batasnya ya, kita jabarkan batasnya. Ini tadi 2 ya ditambah x kuadrat min 2xz, dv nya saya jabarkan jadi dx, dy, dan dz. Nah, batasnya tuh ini, kalau x nya ini, y nya ini, z nya ini ya. Ini batasnya dari 0,1 semuanya. Nah, gini ya, kita hitung satu persatu dari dalam ya. Diintegral terhadap x dulu, jadi yang di sini jadi 2x ditambah 1/3 x pangkat 3 dikurangi x kuadrat z ya. Ini kan pangkatnya 1 tambah 1 2, 2/2 jadi 1 ya di sini. Nah, kemudian ini dy dz, oh ya, batasnya dimasukkan dari 0 sampai 1 di sini ya. Berarti berapa di sini? Berarti di sini 2 kali 1 2, x 1 pangkat 3 1 ditambah 1/3 dikurangi z ya di sini. Oke, kita ingat-ingat, kita lanjutkan di slide berikutnya. Tadi terakhir berarti integral 01 dari 2 ditambah 1/3 min z dy dz. Nah, ini berarti jadi 2y ya ditambah 1/3. Ya, ini sebenarnya ditambahkan juga bisa ya, tapi nggak apa-apa di sini. Nanti ditambahkannya di sini saja. Berarti di sini jadi z diintegralkan terhadap y ya, berarti di sini nggak ada deh. Kan y-nya konstanta diturunkan jadi 0 ya. Berarti di sini dz batasnya dari 0 sampai 1. Nah, ini 0 digantikan dengan 1 dan 0, berarti 2 ditambah 1/3 ya di sini. Kemudian sebentar. Oke, ini z-nya masih ya, berarti di sini min jadi zy di sini ya. Berarti ini integral ya, mohon maaf tadi saya bilangnya turunan ya. Integral dari z terhadap y berarti kan zy, berarti di sini min z ya, dz. Nah, ini 2 ditambah 1/3 jadi 7/3 min z gini ya. Nah, ini saya tambahin di sini aja. Nah, ini berarti 7/3 z dikurangi setengah z kuadrat dibatasi dari 0 sampai 1 di sini ya. Kita ganti z-nya jadi 1 sama 0. 7/3 dikurangi setengah ya, 1 kuadrat kan 1 ya, dikurangi 0, berarti sama dengan di sini berapa?
per 6, 14 dikurangi 3 ya, hasilnya 11 per 6. Seperti itu ya. Jadi untuk teorema divergensi Gauss ini sebenarnya untuk mempermudah menghitung integral permukaan tadi ya, dengan memanfaatkan grad dot f tadi ya. Jadi turunan parsial dari arah I, J, dan K-nya. Oke, seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Nah, di sini ada aplikasi teorema divergensi Gauss ya. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, pastinya dapat digunakan untuk perhitungan fluksnya menjadi lebih mudah ya. Kemudian yang kedua, merumuskan persamaan aliran fluida ya. Seperti apa sih aliran fluida itu? Persamaannya yaitu di bidang fisika lebih diperdalam lagi. Nanti mungkin bisa cari tahu bagaimana sih persamaan aliran fluida ya, pasti jauh beda dengan apa yang tadi kita bahas bersama ya. Ada katanya dengan integral permukaan. Kemudian yang ketiga, merumuskan persamaan aliran kalor ya. Biasanya di sini apabila suatu balok atau apapun itu ada pemanasannya, pasti kan ada kalor yang berjalan di suatu permukaan. Nah, ini alirannya bisa dirumuskan persamaannya menggunakan teorema divergensi Gauss ini ya. Oke, seperti itu mungkin sedikit banyak tentang aplikasi yang bisa digunakan dalam menerapkan teorema divergensi Gauss. Nah, di sini ada 2 latihan soal. Silahkan teman-teman semuanya di sini bisa mencoba 2 soal ini sebagai latihan kalian ya, karena matematika itu tidak hanya cukup mendengarkan, melihat ya, tapi akan lebih paham lagi apabila ikut mencoba. Jadi tangannya ikut mengkotret ya, jadi mengerjakan latihan seperti itu ya. Jadi manfaatkan kesempatan latihan ini untuk lebih memperdalam atau memahami materi divergensi Gauss ini. Oke, mungkin seperti itu saja apa yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.